yang pernah dialami oleh Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah ini kebetulan menjadikan saya untuk mengetahui kasus-kasus atau permasalahan ataupun konflik yang timbul di sekolah, maka yang saya lakukan yaitu menganalisis. Jadi sejauh mana permasalahan yang ada, berapa macam konflik atau kasus yang ada, itu yang pertama saya menganalisis, sehingga saya nanti akan lebih tahu bagaimana untuk menindaklanjuti atau memberikan solusi terkait masalah tersebut, khususnya dalam operasional sekolah yang kita di sini, karena ini lembaga pendidikan. Berarti untuk menentukan apakah itu dilema etika atau bujukan moral, berarti yang Ibu lakukan itu menganalisis gitu ya? Yang pertama adalah menganalisis masalah. Kemudian ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saat ini yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang kebetulan mempunyai dua kepentingan, ya, misalnya sama-sama tadi benar adanya masalah tersebut dan juga sama-sama mempunyai nilai kebajikan di dalamnya. Jadi yang saya lakukan, satu, menentukan kebijakan atau membuat keputusan dengan berdasarkan prioritas. Jadi prioritas permasalahannya, kemudian nanti tindak lanjutnya juga prioritas kemaslahatan atau kemanfaatannya, dan ini lebih kepada kebaikan bersama begitu. Tapi ada skala prioritas dalam menentukan keputusan yang kaitannya dengan kasus dilema etika ini. Berarti pengambilan keputusannya itu berdasarkan prioritas dan kemanfaatan gitu ya Bu ya. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memberikan penanganan atau tindak lanjut dari sebuah keputusan yang ditetapkan sebagai sebuah kebijakan? Saya selaku kepala sekolah mempunyai beberapa langkah-langkah sederhana yang biasa saya lakukan. Yang pertama, menganalisis tadi. Jadi kita analisis dulu, kita inventarisir dulu semua konflik atau kasus yang ada di sekolah kaitannya dengan operasional sekolah yang berdasarkan pada kasus dilema etika tadi. Kemudian selanjutnya menentukan permasalahan yang prioritas tadi, yang mendesak harus ditindaklanjuti, kan ada skala prioritasnya ya, yang harus segera, yang ini bisa ditunda, yang ini bisa bersifat agak longgar, seperti itu sudah ditentukan di kita. Kemudian yang ketiga, mengklarifikasi permasalahan dari berbagai sumber yang ada. Kalau di sekolah kan ada stakeholder, mungkin wali murid atau komite dan lain-lain, kita gali informasi dari beliau-beliau selaku mitra dan juga pengelola sekolah untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan ketika nanti kita membuat keputusan yang bisa ditetapkan kemudian menjadi sebuah kebijakan. Kemudian mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak terkait. Ini dikomunikasikan ini penting. Jadi sifatnya untuk transparansi agar tidak ada satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Jadi sama-sama bertatap muka, kita komunikasi face to face. Sebenarnya permasalahan seperti apa kita gali, kemudian kita bisa pecahkan, kita akan mendapatkan hasil yang bisa dijadikan sebuah keputusan pemilihan kebijakan. Dan selanjutnya mungkin saya menentukan teknis untuk pemecahan masalah tersebut yang akan dijadikan tindak lanjut dari tadi ya, untuk penetapan langkah-langkah kebijakan ya. Jadi teknisnya juga ditentukan, terus kemudian menentukan keputusan atau kebijakan yang diterapkan untuk menangani kasus atau permasalahan yang ada. Itu adalah langkah terakhir. Jadi dari menganalisis dan selanjutnya sampai pada nanti tahap terakhir itu menentukan sebuah keputusan yang bisa diambil untuk ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah tindak lanjut dari kasus dilema etika tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut saya sampai sejauh ini saya menjadi pengelola di sekolah kami itu ya Bu Gita, ya ada beberapa hal efektif yang dapat saya jadikan langkah untuk mengambil sebuah keputusan menjadi kebijakan yang ada di dalam itu, yaitu dengan cara bermusyawarah mufakat. Jadi memang ketika kami
kesimpulan dari sebuah penetapan keputusan tidak semata-mata karena mungkin saya sebagai kepala sekolah kemudian saya punya kewenangan atau punya otoritas untuk matok menjadi sebuah keputusan, itu tidak. Jadi memang yang langkah pertama diambil adalah musyawarah. Di dalam musyawarah nanti menghasilkan mufakat, nah itu keputusan yang nanti berlaku. Kemudian yang kedua dengan cara berkomunikasi intens atau ada komunikasi efektif, komunikasi tidak lanjut, yang mana komunikasi itu diharapkan pada endingnya nanti ada pengerucutan. Oh, ternyata kasusnya seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi di ending komunikasi itu ada sebuah keputusan yang bisa ditentukan dari hasil komunikasi itu. Kemudian yang ketiga dengan memberikan tenggang waktu atau jeda. Mungkin karena saking peliknya kasus atau konflik atau permasalahannya ada, kita nggak bisa menentukan satu waktu itu. Jadi kita butuh durasi ya. Mungkin tahap pertama waktunya kapan betul ya. Nanti kedua kapan. Kita bisa komunikasi juga, kita tentukan dengan pihak terkait yang memang pihak itu mempunyai kasus yang kaitannya dengan dilema etika itu. Jadi kita beri jangka waktu ya, ada durasi. Mau berapa kali diadakan komunikasi, waktunya kapan, waktunya di mana. Itu dalam rangka untuk menggali informasi yang mana informasi itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menentukan keputusan yang mau diambil. Seperti itu begitu yang saya anggap efektif ya selama ini dalam saya menentukan keputusan. Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang menjadi tantangan bagi Ibu? Secara umum yang menjadi tantangan atau kendala saya sebagai kepala sekolah itu ya, yang notabene-nya adalah mempunyai kewenangan untuk menetapkan sebuah keputusan begitu, mungkin ada beberapa kendala atau mungkin itu ya yang menjadi tantangan. Yang pertama mungkin kondisi yang tidak support, tidak mendukung yang berkaitan dengan program sekolah yang harus dijalankan. Jadi ketika memang ada kondisi, baik itu kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi finansial, kondisi yang lain-lain yang kaitannya dengan semua stakeholder di sekolah, kalau memang tidak mendukung sehingga menjadi sebuah tantangan atau kendala, saya mau menetapkan keputusan itu otomatis terkendala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan respon atau adanya sebuah tindak lanjut dari berbagai pihak yang tidak support juga. Jadi ketika misalnya kami punya program A, kami membuat kebijakan A, kami menentukan keputusan A, tetapi ketika dari mitra kami atau stakeholder, anak di sini ada lingkupnya sekolah, ada pengelola dan mitra, yaitu wali murid, ketika dalam musyawarah atau menentukan sebuah keputusan untuk hal itu timpang, otomatis itu menjadi kendala. Jadi kita akan sulit menentukan keputusan yang akan bisa kita jadikan kebijakan yang kita laksanakan seperti itu. Yang ini pun juga berkaitan dengan dilema etika tadi ya, itu yang lebih kepada dilema etika itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Mungkin ada jadwal dalam penyelesaian kasus yang terjadi? Untuk penanganan atau penyelesaian kasus yang terkait dengan tadi kasus dilema etika, biasanya saya memetakan atau membuat jadwal gitu ya, meskipun sederhana, ya ada jadwal meskipun sederhana, agar saya lebih mudah melaksanakannya dan juga nanti mengevaluasi sampai mana, sampai sejauh mana langkah-langkah untuk menentukan keputusan itu sudah dilaksanakan. Maka yang pertama saya ada membuat jadwal pelaksanaan seperti itu, kemudian membuat catatan evaluasi hasil pemecahan masalah, yang mana pemecahan masalah itu akan menjadi bahan untuk dijadikan sebuah keputusan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyelesaian masalah secara kondisional atau fleksibilitas begitu ya. Misalnya apabila memang masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu bisa diselesaikan pada satu waktu, maka harus selesaikan satu waktu itu juga. Kalau memungkinkan, maka langsung bisa diputuskan mau seperti apa tidak lanjutnya. Tetapi ketika kasus atau konflik yang berkaitan dengan dilema etika itu memang terlalu terlalu rumit atau tidak bisa selesai satu waktu, maka kita harus ada kontinuitas atau kesinambungan, ada jadwal tadi ya, kapan mau dilaksanakan lagi, kapan mau diulang lagi, sampai pada akhirnya nanti kita bisa menentukan keputusan yang harus diambil. Seperti itu begitu kan? Berarti ini ada kalanya
kalanya ada jadwal, kemudian ada kalanya bisa langsung diselesaikan, kemudian berarti itu prosedurnya itu sesuai kondisi begitu ya Bu ya? Kondisional lah gitu ya. Meskipun ya sederhana, tapi kan harapannya dari yang kita lakukan itu akan bisa menentukan sebuah keputusan dari berbagai langkah yang sudah diambil tadi, terjadwal atau tidak terjadwal kan harapannya itu menetapkan kondisi juga berarti. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi? Sebenarnya ada banyak faktor kita yang bisa kita jadikan referensi atau rujukan ketika kita harus menentukan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi ya. Kalau yang saya lakukan di sini, yang saya rasakan faktor-faktor yang sangat membantu itu baik secara personal maupun secara profesional kita, yaitu saya dari dukungan kerjasama dari teman sejawat, dari SDM, dari guru, tenaga administrasi, dari wali murid dan lain-lain yang bisa memberikan informasi akurat ketika kami harus menentukan sebuah keputusan. Informasi itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kita menetapkan sebuah keputusan. Itu ya yang pertama dari teman sejawat, stakeholder dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari personal yang mengalami kasus atau yang mendapatkan kasus kaitannya dengan dilema etika tersebut, kita juga bisa gali. Kita gali informasinya, kenapa ada masalah seperti ini, kenapa terjadi seperti ini, harusnya bagaimana kita menyikapinya seperti itu kita bisa juga jadikan sebagai bahan untuk pertimbangan ketika kita akan menentukan sebuah keputusan untuk dijadikan kebijakan yang lebih kepada kebaikan bersama tadi ya, tidak mengacu atau tidak memberikan keuntungan dan kerugian dari salah satu pihak. Itu mungkin faktor-faktor yang bisa saya jadikan sebagai faktor pendukung untuk itu termasuk ada faktor-faktor yang membantu ya, Ibu yang membantu saya untuk bisa menetapkan keputusan tersebut. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Dari berbagai kasus yang saya alami, dan di sini kasus itu kami ya, karena kita bersama seperti itu, jadi banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Nah, dari kasus-kasus tersebut, baik saya sendiri ataupun teman-teman yang lain selaku pengelola tim kerja di sekolah ini bisa mengambil hikmah dari berbagai keputusan. Bagaimana kita harus berinteraksi dengan baik, meskipun pada kenyataannya itu ada yang berkonflik, misalnya ini ya, misalkan konflik personal gitu. Kita harus tetap bisa memberikan perlakuan yang baik, memberikan perlakuan yang adil seperti itu. Sehingga kita dari situ kita bisa belajar harus menata diri, mengelola emosi juga baik secara personal maupun secara kelompok di sekolah ini. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan baik, seperti tidak emosional lah, tidak gegabah. Jadi memang harus ditata, dikaji dulu sebaiknya yang harus dilakukan seperti apa, sehingga nanti ketika kita menentukan sebuah keputusan yang menjadi kebijakan untuk ditindaklanjuti itu tidak merugikan ataupun menguntungkan satu pihak. Harapannya semua mendapatkan hasil dan sisi kebaikan itu bisa dirasakan seperti itu. Jadi kita lebih dewasa lagi ya dari kasus-kasus yang ada, kalau kita lebih bisa mengelola, oh kasus seperti ini sebaiknya penanganannya seperti ini, karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ditangani seperti itu. Mungkin hikmah yang bisa diambil itu Bu. Jadi ya, dari kasus-kasus itu bagaimana Ibu bisa menghadapi kasus-kasus itu, bisa mengelola emosi seperti itu ya, itu salah satu dalam menghadapi berbagai kasus tersebut. Betul. Ya. Dan karena di sini kan secara jumlah kan orangnya banyak, wali muridnya juga banyak, otomatis konflik potensi kasus dan juga masalah itu kan juga banyak Bu, karena memang banyak personel. Tapi ketika kita punya pengalaman yang lebih banyak, seolah kita akan lebih mudah, lebih bisa mengelola masalah dengan baik, sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijak dan tepat. Mungkin seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Tini sudah bersedia untuk saya wawancarai. Apabila tadi dalam saya wawancara banyak ada tutur kata yang
mungkin kurang berkenan di hati ibu, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya mohon pamit. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih juga Bu Rita. Mungkin tadi yang saya sampaikan dalam menanggapi apa yang Bu Rita ajukan pertanyaan ke saya, mungkin banyak yang tidak pas, mohon kiranya dimaafkan, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, semoga kemanfaatan itu bisa tidak hanya untuk kita saja, tapi juga bisa dirasakan oleh orang banyak. Dari hasil kita mengkaji bagaimana harus belajar mengelola masalah dan menyikapinya dengan baik yang kaitannya dengan di etika ini, khususnya di lingkup sekolah ya, karena kami adalah di lembaga tidak berkenan sama. Itu kita sama-sama selamat siang. Selamat siang, Bu. Melanjutkan ketugasan. Ya, terima Sukses kasih. selalu. Selamat pagi Bu Marini. Selamat pagi Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf Bu Marini, saya mengganggu waktu ibu sebentar. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Jadi ini Bu, pertanyaan saya itu terkait dengan kasus-kasus yang pernah ibu alami. Di sini yang pertama, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kasus-kasus yang ibu alami itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk kasus yang saya alami sendiri ya Bu, itu termasuk dalam dilema etika. Nah contohnya Bu, saat ini saya adalah sebagai kepala sekolah, akan tetapi saya juga bekerja sebagai pengawas pemilu desa. Nah, dari dua tugas saya itu saya sangat dilema sekali Bu. Kemudian selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan yang saya ambil atau saya lakukan Bu selama ini, saya menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Itu Bu kita. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan ini dalam menjalankan tugasan saya ya Bu. Iya, karena saya itu sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus menjalankan petugasan saya sebagai kepala sekolah. Akan tetapi karena saya punya tugas lain juga di masa pemilu ini sebagai pengawas pemilu desa, terkadang saya juga harus izin untuk melaksanakan petugasan saya sebagai pengawas pemilu desa. Seperti itu Bu. Ya, itu. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yang saya lakukan yaitu melalui musyawarah bersama dengan guru-guru. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Salah satunya adanya perbedaan pendapat Bu antara teman guru yang kadang sulit untuk dipecahkan. Jadi tantangannya itu perbedaan pendapat ibu. Iya. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Tidak ada jadwal Bu. Tidak ada jadwal. Tidak. Terus apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah cara untuk menyelesaikannya
dalam bentuk ataupun prosedur itu seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Kita lihat situasi dan kondisi Bu. Kalau masalah itu bisa diselesaikan secara langsung, kita selesaikan. Akan tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, kita pending untuk dilakukan musyawarah. Jadi melalui prosedur musyawarah bersama guru. Jadi prosedurnya melalui musyawarah. Iya, melalui prosedur musyawarah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Bu? Ada Bu Vita, terutama teman-teman guru kami itu. Jadi ada yang mendukung gitu Iya, ya? iya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Bahwa mengambil suatu keputusan itu bukanlah hal yang mudah Bu Vita. Kita harus melalui suatu musyawarah untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Marini sudah bersedia untuk saya wawancarai. Apabila dalam tadi saya mengajukan berbagai pertanyaan banyak kesalahan, saya mohon maaf Bu Marini. Sama-sama Bu Vita, mudah-mudahan wawancara Bu Vita untuk saya menjadikan saya mendapatkan ilmu baru Amin. yang selama ini belum saya dapat. Amin. Terima kasih Bu Marini. Selamat siang Bu Yaton. Selamat siang Bu Vita. Begini Bu Yaton, saya mau mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Ya, silakan Bu Vita. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu. Silakan Bu Vita. Begini Bu, ini terkait dengan kasus dilema etika atau rujukan moral ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kalau kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Vita untuk pertanyaannya. Yang kami lakukan di sekolah kami di SDIT Bina Insani Panggang untuk menganalisa kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, kami yang pertama akan melakukan cross check dulu terhadap kasus itu, atau kami melakukan observasi dulu. Kemudian nanti kami akan menganalisa lebih lanjut terkait kasus tersebut. Kemudian setelah kami analisa, kami akan melakukan penanganan atau tindak lanjut dari kasus itu. Ya, berarti pertama mengcek dulu, kemudian menganalisa, baru tindak lanjut seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk menjalankan pengambilan keputusan atas sebuah kasus di sekolah kami, tentunya tidak hanya saya yang menjalankan pengambilan keputusan itu, tapi kami bekerja sama dengan guru lain. Dan alhamdulillah di sekolah kami di SDIT Bina Insani Panggang sudah mempunyai guru pembimbing inklusi GPI, dan itu sudah bersertifikat melalui Kemendikbud Ristek. Beliau bernama Butika Rosida yang sekarang mengampu di kelas 3 sebagai wali kelas 3. Jadi Butika ini nanti yang akan terjun langsung untuk menindaklanjuti, untuk memproses kasus tersebut. Jadi ketika saya sebagai kepala sekolah di SDIT Bina Insani Panggang itu melakukan pengarahan kepada Butika, kemudian Butika nanti yang akan terjun ke lapangan untuk
menjalankan keputusan tersebut Ya, terhadap berarti permasalahan. dalam ibu menjalankan keputusan itu tidak hanya sendiri begitu ya Bu ya, Ya, tetapi bekerja dengan sama. bekerja sama dengan rekan yang lain seperti itu ya Bu. Iya, siap. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini kami lakukan, yang pertama kami akan melakukan sebuah cross check itu dulu nih, cross check atau observasi terhadap kasus atau permasalahan. Kemudian nanti kami akan menganalisa kasus tersebut atau permasalahan tersebut, kemudian nanti akan kami tangani atau tindak lanjuti permasalahan tersebut, kemudian baru melakukan keputusan terhadap apa yang kita terhadap yang terjadi terhadap kasus tersebut. Jadi intinya kami akan menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut dengan mungkin komunikasi ya, komunikasi. Berarti itu dengan, diklarifikasi dulu seperti itu, kemudian baru dianalisis gitu ya Bu ya. ya. Kemudian nanti melakukan tindak lanjut penanganan dari keputusan tersebut. Iya. Seperti itu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang paling efektif menurut kami adalah kita komunikasi langsung dengan yang mengalami kasus tersebut atau yang bersangkutan. Kemudian kita melakukan pendekatan atau kita panggil nih, kita berkomunikasi secara face to face atau dua arah. Kemudian kita setelah kita memfikskan kasus tersebut, kemudian kita melakukan koordinasi atau berkomunikasi dengan rekan sejawat atau guru yang lain, bagaimana sebaiknya solusi terhadap kasus tersebut, permasalahan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, dalam hal pengambilan kasus dilema etika tentunya ada tantangan-tantangan deh. Yang pertama yang kami alami mungkin terkait miskomunikasi, bisa jadi ada perbedaan pemahaman antara mungkin pihak sekolah dengan yang mengalami kasus tersebut, sehingga mungkin butuh waktu untuk kemudian menyinkronkan atau biar pemahamannya itu sama. Jadi kita butuh waktu untuk pihak yang mengalami kasus itu paham, terus pihak sekolah juga bisa memahami seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin kita juga butuh waktu. Kadang pemecahan sebuah kasus itu tidak cepat gitu nggih, kadang bertele-tele atau butuh waktu yang lama, dan itu juga tantangan bagi kami karena kewajiban kami di sekolah banyak, kemudian ketika ada kasus itu kok tidak selesai-selesai. Nah, itu juga tantangan bagi kami. Jadi waktu atau kebutuhan waktu untuk penyelesaian kasus itu juga sebenarnya tantangan juga bagi kami. Harapan kami cepat tapi kadang lama, seperti itu. Jadi tantangannya itu tadi waktu juga begitu ya Bu ya, sama tadi perbedaan pemahaman begitu ya Bu. Ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki sebuah cara penyelesaiannya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik Bu Vita, untuk kasus atau permasalahan yang
kami lakukan untuk penyelesaiannya yaitu ya sebenarnya kondisional ya. Kita lihat dulu apakah kasus tersebut sederhana atau rumit. Jadi ketika sederhana kasus tersebut bisa diselesaikan saat itu juga, ya kami berusaha untuk menyelesaikan saat itu juga. Tetapi ketika kasus itu kok sepertinya butuh kita dalami dulu gitu ya, maksudnya terus kita butuh sebuah waktu untuk menanganinya sampai ada solusi yang terbaik, ya tentunya kita nanti membuat semacam perencanaan atau penjadwalan itu kapan kita harus melakukan tindakan observasi misalnya, kemudian kita menganalisa, kemudian kita nanti akan melakukan sebuah tindakannya kapan, kemudian tindak lanjutnya seperti itu. Berarti tergantung dari permasalahannya itu ya, berarti rumit atau tidak gitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang yang secara langsung mungkin ya terlibat dalam penanganan kasus. Di awal tadi kami menyebutkan kami sudah memiliki GPI, guru pembimbing inklusi. Itu juga salah satu rekan kami yang memang membantu dalam hal penyelesaian kasus tersebut, yaitu kita ya. Kemudian yang jelas faktor kerjasama yang mengalami kasus tersebut juga, kasus ini bisa cepat selesai atau bisa lama, itu juga pola komunikasi antara pihak sekolah dengan yang mengalami kasus tersebut itu lancar. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, tentunya ada beberapa atau banyak ya pembelajaran yang bisa kami ambil. Yang jelas itu akan membentuk karakter kita untuk menjadi seseorang yang mungkin lebih sabar gitu nggih. Lebih sabar dalam menangani kasus. Kemudian kita juga mungkin dituntut untuk teliti atau cermat dalam menganalisa sebuah kasus tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahan dalam solusi atau penanganan. Kemudian yang jelas kita juga adanya respect atau mungkin rasa menghormati, menghargai ke orang lain itu mungkin lebih gitu, seperti itu. Jadi kalau membahasakannya itu memanusiakan manusia, mungkin Saling menghargai, saling menghargai itu juga penting dalam penanganan sebuah kasus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya wawancarai. Apabila tadi banyak kesalahan baik tutur kata maupun perilaku, saya mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi. Ya, sama-sama Bu Kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, dan menjadi sebuah motivasi atau inspirasi untuk kita semua terutama dalam hal penanganan kasus dilema etika ya Bu Kita ya. Tetap semangat Bu Kita. Terima kasih Bu Yatur. Ya, Assalamualaikum.